Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan masalah kriminal yang ada di Indonesia ini. Kemarin terjadi di Ciamis, Jawa Barat, yaitu suami yang tega membunuh istrinya. Dan bukan hanya dibunuh, tapi dicincang tubuhnya teman-teman. Dan kebetulan di sana ada teman saya, ya orang Ciamis. Dan itu adalah teman sekampung juga, yang sama-sama merantau ke daerah orang, ke Jawa Barat, mencari rezeki, mengadu nasib di daerah Jawa Barat ini. Alhamdulillah ya, kita syukurin teman-teman ya. Seperti itu, selalu bersyukur di daerah orang. Baik teman-teman, di sini banyak sekali pendapat dan juga analisa dari teman-teman. Kok bisa ya kejadian terulang lagi seperti sadis ini? Nah, dalam pembahasan ini yang utama adalah melihat dari suami yang sadis ini bernama Tarsum, usia 40 tahun, warga desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang tega menghabisi istrinya sendiri. Dengan begitu sadis, bukan hanya dieksekusi tapi dipotong-potong. Saya punya videonya, dikirim dari teman kemarin, namun tidak bisa untuk ditayangkan di publik karena itu pasti dilarang oleh YouTube, tidak boleh seperti itu. Nah teman-teman, padahal kalau kita simak, kita lihat ya, pasangan ini sudah pada tua dan mungkin secara kasarnya sudah cukup usia dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan mereka sudah punya anak 2 dan anaknya pun sudah dewasa, sudah pada gede-gede seperti itu, sudah mengerti apa yang terjadi ketika ibunya dibunuh oleh bapaknya seperti itu. Ini banyak sekali kejadian seperti ini yang saya simak di daerah Jawa Barat teman-teman tentunya ya. Oke, nah tetapi teman-teman di sini suami begitu sangat keji sekali dan tega sekali, atau sadis, tak cukup sekedar dihabisi nyawa si istrinya ini, tetapi juga ketika mendengar dari keterangan dan juga warga atau tetangganya di sana, atau juga dari Pak RT, bahkan Pak RT pun sampai ketakutan di situ. Tadinya katanya mau menolong, tapi si Pak Tarsum ini, pelaku ini masih membawa senjata tajam seperti itu. Jadi Pak RT-nya pun ketakutan. Kemarin saya langsung telepon ke teman saya di sana, bagaimana kronologis kejadian, apakah mengetahui atau mungkin bagaimana mengetahui cekcok atau bagaimana seperti itu. Dia bilang teman saya memang waktu kemarin masih kerja, jadi tidak tahu tentang masalah hal tersebut. Tahu juga dia itu ketika pulang kerja. Ini kejadian pada hari Jumat ya teman-teman. Nah dia masih kerja. Cuman kemarin pas saya telepon itu, dia mengatakan ini di sini itu banyak sekali perjudian secara online. Oh berarti punya hutang dong kalau begitu, saya tanya. Iya sih, menurut tetangga-tetangganya ada hutang ratusan juta katanya, yaitu hutang judi online. Oh pantesan ya, mungkin stres satu kali atau gimana gitu. Tapi biasa kok kehidupannya katanya. Nah dia ini teman saya tuh di Ciamis tinggal, dan ya agak deket katanya ke kampung Cisontrol ini ya. Sudah ya mungkin kisaran tidak jauh lah, paling tidak berjam-jam gitu teman-teman di situ. Nah nanti kalau misalkan dia meliput di sana, saya akan tampilkan videonya, yaitu video-video yang mungkin tidak vulgar ya, karena itu adalah potongan-potongan tubuh seperti itu. Oke, teman-teman, di sini sang suami ini begitu tega, jadi beberapa bagian tubuhnya, kemudian potongan tubuhnya itu dimasukkan ke dalam baskom. Saya punya ada foto-fotonya, ada baskom ya, baskomnya gede di pinggir jalan. Wih, ngeri teman-teman ya. Di dalam baskom kemudian si suaminya ini berkeliling seperti orang jualan, berkeliling ke kampung itu seperti jualan asongan ya di kampung. Mungkin ini beli ini Yanti, beli Yanti, seperti itulah yang dikatakannya. Jadi istrinya itu namanya Yanti, kisaran 41-40 tahunan lah istrinya ya. Jadi si dagingnya ini dikelilingkan. Pas ketahuan warga, ternyata pas melihat itu adalah potongan tubuh manusia. Akhirnya warga berhamburan dan kaget, dan akhirnya si Tarsum ini ditangkap oleh warga dan kepolisian Kapolsek setempat teman-teman. Langsung dibawa ke Kapolres di Ciamis tersebut. Nah, lalu kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Ini korban
adalah suami istri yang sudah sangat dewasa, sudah pada tua, teman-teman. Ada beberapa keterangan yang saya simak di berbagai keterangan kepolisian ya. Di sini dari Kapolres Ciamis, Jawa Barat, dan banyak juga keterangan di berbagai media TikTok, media online juga, dan juga media yang lainnya sudah banyak sekali beredar. Jadi sang suami ini terlilit utang judi online sekitar 150 juta rupiah. Dan ini dikabarkan masalah utang tersebut berasal dari judi online. Ternyata benar, kemarin teman saya telepon. Jadi di situ ada banyak sekali perjudian secara online. Nah, di sini teman-teman ya, berbahayanya perjudian itu. Jadi akhirnya pelaku ini stres, banyak hutang sana kemari mungkin untuk pasang perjudian. Hutang tidak kebayar, judi tidak dapat, akhirnya berkecamuk. Mungkin banyak yang nagih juga atau bagaimana. Akhirnya dia kesana kemari amarahnya dan tidak sadar istrinya yang dibunuh seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kita usahakan hindari masalah perjudian baik online ataupun offline ya. Yang namanya perjudian itu dilarang baik oleh agama dan juga negara. Kan sekarang lagi diberantas masalah perjudian seperti itu ya. Judi online itu harus ditutup intinya. Oke, bagaimana dugaan motif si Tarsum ini? Pak Tarsum ini yaitu tega memutilasi, memotong tubuh istrinya, dipotong-potong, teman-teman. Nah, Pak Tarsum ini yaitu berdasarkan pemeriksaan, yaitu dari para saksi, terutama saksi kunci anak dari si pelaku ini, memang ada hal-hal yang didapat keterangan bahwa memang yang terkait dengan ekonomi. Jadi ini adalah adanya faktor ekonomi di keluarga, lalu adanya perjudian online, akhirnya berkecamuk dan stres. Jadi si Pak Tarsum ini ngamuk-ngamuk teman-teman ketika dibawa oleh warga dan juga kepolisian. Nah, Akmal menerangkan dari Kapolres Ciamis, di sini motif itu terungkap dari hasil pemeriksaan yang sangat intens sekali kepada saksi-saksi serta keterangan dari anak sang pelaku ini atau dari korban. Lalu Pak Kapolres ini menyebutkan yaitu faktor masalah ekonomi keluarga diduga sangat-sangat membebani hingga membuat Pak Tarsum ini membunuh istrinya sampai dipotong-potong, teman-teman. Namun mohon maaf ya kalau masalah foto tidak bisa ditampilkan, kecuali yang punya WhatsApp saya silahkan saya nanti kirim videonya dan juga foto-fotonya, teman-teman. Itu dari teman saya langsung dari Ciamis. Kebetulan dia itu bekerja di sana, seperti itu. Oke teman-teman, meski demikian, menurut kepolisian dari Kapolres yaitu Bapak Akmal, polisi masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Polisi juga masih akan menambah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi, dan polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku karena ini terlihat stres. Ngamuk-ngamuk ketika ditangkap oleh warga, bahkan sampai mau memukul warga juga, teman-teman, kalau tidak begitu banyak sekali yang menangkap ya. Jadi kayak kesurupan seperti itu. Luar biasa, ini sudah kejadian lagi di Jawa Barat seperti ini, gegara judi online. Hati-hati teman-teman, judi kagak dapet, masalah datang. Tidak ada yang kaya hasil judi seperti itu. Kita kan sudah banyak melihat ya perjudian, judi online dan juga judi apapun itu tidak boleh, teman-teman. Oke, nah polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku dan saat ini telah mengajukan juga ke dokter jiwa. Pelaku ini ditahan terpisah di tahanan isolasi karena terlihat berbahaya, teman-teman ya. Nah, kalau melihat dari posturnya, jadi Pak Tarsum ini sudah tua, tinggi dan agak kurus sedikit, tapi terlihat dari sorot matanya begitu mengandung dendam dan kayak kesurupan ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang yang sudah menjadi konsumsi publik. Pembahasan saya hanya selingan saja karena melihat kejadian ini sangat mengerikan dan ini pun disuruh oleh teman saya bahas di YouTube katanya seperti ini. Kejadian di Ciamis, Jawa Barat yang tega memotong-motong tubuh istrinya, Pak Tarsum ini.
Nanti saya akan kontak-kontak kembali bagaimana keadaan di sana sekarang. Apakah warga masih ketakutan atau warga pasti trauma? Nanti saya akan kontak-kontak kembali. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.